Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan bahagia, dengan selamat, dengan penuh keceriaan. Begitu. Baik, maksud dan tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu semua di sini adalah demi kepentingan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi kegiatan ini merupakan tugas akhir dari modul 1.4 atau yang dibilang modul budaya positif. Kenapa harus disampaikan? Karena untuk menyebarkan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif sendiri merupakan budaya yang harus kita terapkan di sekolah, karena di dalamnya nanti akan ada bagaimana cara kita menangani permasalahan murid, cara kita mengajar, dan cara kita mempersepsikan kita sebagai guru terhadap murid. Perkenalkan, nama saya Lili Marianto, SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dan SMP Negeri 13 Aceh. Oke, kita tepuk tangannya dulu semuanya. Semangat semuanya? Semangat semuanya? Baik, kalau saya bilang SMP Negeri 13 Banda Aceh, kita bilang semangat, semangat, boleh? Oke? Coba ya. SMP Negeri 13 Banda Aceh. Semangat, semangat, boleh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dengan semangat itu berarti menandakan kita masih fokus semuanya ya, Bapak Ibu. Tidak ada yang mungkin peradanya di sini, perasaannya ada di atau perasaannya ada di raga orang lain. Ya, betul. Baik. Sebelum memulai kegiatan ini, supaya lancar kegiatan ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini lancar hingga selesai. Bapak Ibu, di sini saya bukan mengajari Bapak Ibu, tapi adalah menyampaikan pemahaman yang sudah saya dapatkan kepada Bapak Ibu semuanya supaya bermanfaat. Mungkin dengan saya sampaikan akan terbuka wawasan, pandangan, dan persepsi lain terkait budaya positif. Nah, di dalamnya nanti kita akan membahas banyak hal terkait ada hukuman, terkait ada tentang bagaimana kita menyikapi peserta didik dan lain sebagainya. Baik, langsung saja saya mulai dengan pembahasan yang pertama. Dalam konsep inti budaya positif ini ada 8 poin yang akan saya sampaikan atau yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. Terus segitiga institusi, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan motivasi perilaku manusia. Jadi ini akan kita bahas atau akan saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Baik, kita mulai dari pelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kalau melihat atau membaca atau mengetahui tentang berdiferensiasi, apa sih yang Bapak Ibu pikirkan? Coba, boleh siapa yang bisa memberikan suara? Berdiferensiasi. Ada? Ya, ya, Bu JS. Berbeda-beda. Ada? Kelompok kecil. Kelompok kecil. Ada lagi? Ya, silakan Pak Kawan. Pembelajaran berpihak kepada peserta didik. Oke. Saya rasa Bapak Ibu sudah familiar ya, sudah namanya, mungkin ada yang sudah menerapkan tapi tanpa sadar. Kadang ada ya juga, kadang kita nggak tahu ini teorinya apa tapi kita praktekkan seperti itu.
Berdiferensiasi itu sebenarnya kita adalah membelajar seperti biasa pembelajaran, tapi kita tidak hanya fokus sama materi yang kita sampaikan saja untuk dipahami keseluruhan kelas. Ya, jadi kita menyampaikan materi kita sampaikan, tapi kita harus melihat tidak semua anak mempunyai latar belakang yang sama. Ya, latar belakang pasti beda. Ada yang dia biasa belajar cepat, ada yang bisa belajarnya lambat. Kan kita nggak bisa memaksakan semuanya. Jadi kita kelompokkan yang belajar cepat, kita kelompokkan dengan yang cepat, yang lambat kita kelompokkan dengan lambat. Kita berikan treatment kepada anak-anak yang belajarnya lambat. Jadi kita perhatian kita lebih banyak kepada anak-anak yang belajarnya lambat. Mungkin akan ada pertanyaan, Pak, tapi kalau gitu kan membeda-bedakan, Pak. Justru inilah diferensiasinya. Jadi ketika nanti yang orang yang belajarnya cepat, kita kasih materi saja, misalnya dia mengerjakan soal 5 soal, dia bisa menyelesaikan dalam waktu mungkin 15 menit. Tapi ada anak lain yang butuh waktu sampai 1 jam misalnya, sampai pembelajaran selesai belum siap. Kan ada seperti itu. Bukan berarti kita bicara anak yang bodoh ya, karena dalam pembelajaran kita sekarang ini tidak ada istilahnya anak bodoh. Yang ada semua punya kemampuan atau punya kesempatan untuk memaksimalkan potensinya. Dan seperti itu. Jadi ketika di belajar diferensi, kita sandingan, kita berikan perhatian penuh kepada anak yang punya kelambatan dalam belajar atau dia motivasi belajarnya kurang. Kita kita pandu. Kita sering masuk ke kelompoknya, tapi seperti yang dikenal sama Misalnya kelompok kecil. Berarti kan kita harus pantau di dalam kelompok kecil. Jadi dalam bahasa diferensi bukan berarti membeda-bedakan, tapi mengajarkan tentang perbedaan. Seperti itu. Ya, fokusnya kembali lagi ke kita ke profil pelajar Pancasila. Ya, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis dan mandiri. Semuanya kembali ke sini karena sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, dari sini ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Atau mungkin tidak setuju, Pak? Ya, ya silakan Bu JS. Kemampuan yang cukup cepat, kemudian ada kelompok yang memiliki keterlambatan. Nah, berdiferensiasi ini apakah ke semua ranah bisa kita laksanakan? Contoh satu model pembelajaran itu listen study. Listen study tersebut itu dikelompokkan bukan berdasarkan kemampuan otak, melainkan anak itu dibuat untuk berkolaborasi. Sekarang kan zamannya bukan kompetisi, tapi zaman kolaborasi. Jadi anak itu dikumpulkan, ada anak yang pintar, ada anak yang memang lemah. Nah, disitulah mereka berkolaborasi, yang pintar collab dengan yang memiliki kemampuan yang lemah untuk diajarkan. Jadi mereka sama-sama belajar gitu, Pak. Baik, terima kasih pendapatnya dari UJS ya. Memang betul. Jadi dalam berdiferensiasi kita tidak bicara ke anak ya, kita bicara cara kita menyampaikan materi yang kita sampaikan supaya semua kelas dapat sampai merata. Kan biasanya begitu. Nah, kalau kembali ke tidak semua anak itu kemampuannya sama, kan kita nggak bisa. Nih 5 soal selesaikan dalam waktu 10 menit. Seperti yang kurang yang kemampuan berpikir lambat itu pasti dia perlu banyak waktu lebih kan. Otomatis berarti apa? Dia nggak akan selesai. Nah, kita kelompokkan kecil, gurunya yang memandu di situ. Kalau yang dia yang udah mampu atau apa? Kalau dia bisa mengerjakan 5 soal dalam waktu 10 menit, berarti dia bisa. Tinggal kita pantau sekali-sekali saja. Kalau collab tadi itu adalah proses anaknya dalam belajar. Tetap kita harus libatkan. Jadi berdiferensiasi itu tidak patokan sama yang ini kita pisah dan itu kita pisah, tidak. Ada masalahnya kita collabkan. Ada masalahnya yang pandai membantu yang belum bisa. Kan seperti itu biasanya. Memang betul, karena banyak dari diferensiasi ini banyak orang yang pro dan kontra. Memang kontranya ya seperti itu, pasti kita kan nggak bisa membedakan anak, kita harus sama. Tapi sebenarnya berdiferensiasi sendiri itu adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Gimana caranya anak dalam satu kelas tercapai tujuan pembelajaran yang sama? Kan di RPP semua begitu bunyinya. Tujuannya ini. Bagaimana caranya biar tercapai tujuan materi saat itu? Ya caranya dengan berdiferensiasi ya
mengelompokkan atau dalam kelompok kecil untuk kita beri perhatian penuh kan gitu. Gitu ya. Baik. Kalau itu kita lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita bicara teori kontrol, pasti banyak nih yang sudah kita lakukan atau yang bahkan saya lakukan tanpa sadar. Ya. Contoh, persepsi guru mengontrol murid. Maksudnya apa? Guru yang mengontrol murid. Padahal kalau pendidikan sekarang apa? Tujuannya pelajaran yang berpihak pada murid kan? Berarti kan apa? Kalau kita mengontrol berarti kan tidak selaras dengan itu. Tapi kan selama ini kita pasti begini. Tuh, kalian terus kerjakan ini, kalian buat ini, kalian buat itu. Padahal anak gak mungkin mau buat itu misalnya. Coba selesaikan masalah ini dengan ini. Bisa nggak kalian menyelesaikan? Pasti ada caranya. Dikasih soal pun kadang ada berbagai cara untuk menyelesaikannya. Gitu. Anak disuruh gambar gunung, pasti beda-beda kan gambar gunungnya kan. Ada yang kotak segitiga toh, ada yang kotak, bahkan ada yang melingkar, kan macam-macam. Tapi kita pasti nyuruhnya buatlah gunung yang bentuknya kotak atau segitiga. Padahal nggak semua anak berimajinasi bahwa gunung itu bentuknya segitiga, kan seperti itu. Kemudian persepsi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Maksudnya gini, Bapak Ibu pernah tahu atau pernah merasakan bahkan atau pernah melakukan, coba siapa yang mau supaya bisa menjawab maju ke depan Bapak kasih hadiah. Adakah yang pernah seperti itu? Pasti rata-rata dari kita pernah, ya kan? Karena mungkin kita berpikirnya dengan cara itu kita bisa memotivasi anak untuk mau. Padahal sebenarnya kalau di dalam disiplin positif itu kurang dianjurkan. Karena kenapa? Karena dia akan muncul motivasi dari luar, bukan motivasi dari dia sendiri untuk berani menjawab. Kan gitu pasti. Oh, saya akan misalnya dia mau belajar karena akan dikasih sesuatu. Kan dia tujuannya ke sesuatunya, bukan kepada dirinya sendiri. Kan gitu. Nah, itulah yang pasti bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus kemudian persepsi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Contohnya guru sama murid. Ya kan kita pasti karena itu harus nurut sama guru. Nurut betul. Tapi apakah semuanya harus sesuai dengan perkataan guru? Kan kalau kembali lagi ke pendidikan berfokus pada murid, berarti kan kita harus tahu dulu anak yang butuh apa. Nah, kalian butuh apa? Misalnya dalam bermain bola ada 11 posisi, betul? Kan ada 11 orang, ada 11 posisi setiap orangnya. Dia mampunya di kiper misalnya. Apakah kita paksakan dia untuk jadi striker? Kan kalah pasti kan saing dengan yang memang dia punya kemampuan striker, yang punya permainan bola voli. Apakah smasher sama dengan yang game plan? Kan mungkin beda. Yang udah smash atau striker pasti maunya smash terus, kan gitu. Misalnya dalam permainan, maksudnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Jadi kita harus melihat dulu potensi anaknya gimana dalam pembelajarannya. Anaknya bisa hitung-hitungan, kita maksimalkan di hitung-hitungannya. Jangan sekarang gitu. Anak bisa suka bercerita, ya maksimalkan dia suka bercerita. Kan kemampuan orang lain, ya ada kemampuan bahasa, kemampuan numerikal dan lain-lain seperti itu. Ya, karena kita sering tanpa sadar kita kan pasti tanpa sadar kita memaksakan apa kemauan kita biar anak turutin, ya gitu. Terus kemudian persepsi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya apa? Kita sering kan kalian ini kan apa nggak kasihan loh sama ibu, sama bapak. Udah begini begitu, kalian nggak kasihan sama orang tuanya. Kalian nggak takut begitu. Jadi membuat dia merasa bersalah. Padahal kan gini, ketika anak dalam masalah, yang dia tanamkan, yang kita tanamkan kepada anak, dia menyadari, dia bisa menyadari sendiri apa yang harusnya dia lakukan, ya. Bukan mungkin gini, pernah nggak lihat anak yang dihukum, tapi besok buat lagi, karena apa? Dia mau mengakui salah, dia mau bertobat karena ada
tekanan, nggak ada pressure, karena ada kita ibaratnya gitu. Kalau nggak ada kita, kan pasti nggak tahu lagi kan gimana. Nah seperti itulah maksudnya ya. Persepsi bahwa kita membuat merasa bersalah mampu mengeluarkan karakter. Oke, itulah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang kalau sebelah kanan itu adalah stimulus respon, yang sebelah kiri adalah teori kontrol. Stimulus respon itu maksudnya apa? Itu biasanya kita lakukan, ya. Tapi di teori kontrol berusaha kita rubah. Kita yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Apakah Bapak Ibu di sini punya kebutuhan sama? Ya. Apakah makan satu porsi cukup? Ya, cukup ada tidak? Ya, beda kan? Terus kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya, tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita pasti sering juga kan lihat sesuatu itu anggapannya sama. Ada istilah ini, rumput tetangga itu lebih hijau, ya kan? Karena kita lihatnya apa? Yang kita lihat kok. Pasti semua orang lihat yang sama. Tapi kalau kita kenal dengan orang, misalnya saya kenal dengan Pak Wawan misalnya, penilaian orang Pak Wawan orangnya begitu, suka terlambat. Tapi saya kenal Pak Wawan, misalkan misal contoh saja. Tapi saya kenal Pak Wawan, kenapa beliau terlambat? Pertama, beliau antar anak dulu, ya kan? Antar anak, sedangkan sekolah anak jauh berlawanan arah dengan sekolah. Iya, kan betul kan? Kan gitu. Kan kita nggak sama. Oke, memang jadwalkan memang harus sampai di sekolah sesuai dengan sebelum jam bel. Kita harus sudah ada di sekolah. Tapi kan kita bisa melihat hal yang sama dulu. Nah, apakah itu sebuah permasalahan? Kalau kita lihatnya dari stimulus respon, udah pasti itu akan jadi permasalahan. Karena Pak Paul berarti nggak tertib dong. Pak Wawan tidak sesuai, tidak profesional dong sebagai guru, misalnya gitu. Tapi kita bisa lihat ini lagi, dari kontrolnya berbeda. Berarti sebagai, misalnya saya kepala sekolah, saya menegur Pak Wawan. Berarti saya harus apa? Membimbing Pak Wawan kan untuk gimana ngatur waktu. Oh kalau nanti anaknya jauh berwarna arah, berarti harus lebih pagi lagi dong, lebih cepat lagi dong kan begitu. Nah contohnya seperti itu. Terus kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering Bapak Ibu lihat anak kita berbuat salah, misalnya kawan ketika ada pelajaran dia izin keluar di lama nggak kembali, kan sering itu, ya. Menurut Bapak Ibu itu kan kesalahan, menurut kita lah, menurut kita itu kan kesalahan. Karena tidak semestinya mereka lakukan itu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, mungkin dia izin keluar, dia bosan dengan kita. Kadang kita nggak menyadari, kita nggak menyadari diri kita ya. Kadang kita minta orang lain untuk menyadari kita, tapi kadang kita sendiri nggak sadar dengan kita itu. Apa yang salah dari kita? Kenapa kok masalah terjadi dengan kita gitu? Kan gitu. Ya, jadi dilihat dari teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Seperti anak yang tadi dia izin keluar, oh karena mungkin dia jenuh di kelas, dia ngantuk karena pembelajaran yang kita sampaikan itu bosan kan seperti itu. Ya. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya, stimulus responnya. Apakah orang bisa dikontrol Bapak Ibu? Secara naluri tidak, tapi orang akan beradaptasi dengan peraturan yang ada. Kita dipaksa untuk sesuai dengan peraturan. Bagus nggak peraturan? Bagus tidaknya peraturan itu tergantung tujuannya. Kan gitu. Ada peraturan tujuannya untuk mensamakan kita, mendisiplinkan kita, atau mengatur kita, tergantung tujuannya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita, yang bisa mengontrol diri kita dan kita. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa mengontrol anak di kelas untuk diam semua. Kecuali mereka robot ya, tinggal di setting, klik enter, pause, diam ya. Kan enggak ya.
Jadi apa? Yang bisa mengontrol adalah kita. Jadi bagaimana caranya? Ya kita ciptakan coba pembelajaran yang menyenangkan. Kita ciptakan pembelajaran anak, walaupun anak rame tapi fokus. Kan masalahnya di situ. Kadang kita nggak suka anak rame, tapi kita pelajarannya mungkin seperti ini, cuma ngomong aja, tidak beri kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ekspresinya, kan seperti itu. Terus kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya sebenarnya, apakah kita bisa mengontrol orang lain? Ya. Bu Ani besok datang jam 5 ya setiap hari ya. Kan nggak bisa, ya. Kecuali memang itu peraturan kerja. Oh yang bagi yang piket datang wajib jam 5 pagi, kan sudah ada peraturannya, bisa. Tapi secara lalu nggak bisa kita mengontrol orang setiap hari. Anak-anak, kalian harus bisa mengerjakan, kalian harus tertib, kalian harus tenang, kan nggak bisa. Pasti mereka akan merasa, kalau mereka merasa jenuh, pasti mereka akan melakukan suatu hal yang menurut dia bisa mengobati kejenuhannya. Terus kemudian pemanfaatan pada saat bujukan gagal. Misalnya di rumah nih ya, kita kalau punya adik, ayo tolong belikan kakak ini buku warung ya, nanti kasih permen. Tapi adanya nggak mau main aja, nggak mau, dipaksa lah. Main nggak? Tolong nggak? Belikan nggak? Kalau nggak nanti mainannya kakak ambil simpan. Sambil kan. Nah kalau sama anak itu gimana? Kalian kalau nggak mau kerjakan tugas nggak akan ada nilai. Sering ya, kita sering seperti itu ya. Awas saja kalau nggak mau belajar nggak akan ada nilai. Ya, itu yang harus kita hindari. Nah makanya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah maksudnya apa? Kita konsensus itu apa? Kita diskusi, ya kita apa namanya deal-dealan kalau bahasa ininya ya. Kita diskusi. Ya dengan siswa kita diskusikan kenapa tidak mengerjakan tugas, kenapa tidak membuat tugas. Kita sampaikan bahwa kalau tidak ada tugas nanti tidak akan ada dapat nilai. Tapi itu kan bukan berupa ancaman, tapi pemahaman kepada mereka. Kalau belajar, jadi pahamkan kepada anak kita kalau belajar itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Orang lain adalah setelah manfaat dari kita. Biasanya anak itu cenderung akan bisa paham, mengerti kalau itu mereka alami di kehidupan sehari-hari. Jadi pandai-pandai kita untuk anak, kita cari kebiasaan mereka, kita masuk ke situ. Biasanya itu cenderung mengena di dia. Tapi kalau kita cuma paksakan, kalian kerjakan, kalau nggak kerjakan nggak ada nilai. Dia akan kerjakan. Tapi besok kalau nggak ada pengawasan dari kita, ya nggak akan dia kerjakan. Nah gitu. Itulah poinnya. Terus kemudian model berpikir menang atau kalah. Dan dari 10 respon itu adalah menang ada kalah. Kalau saya naik kelas berarti saya berhasil. Kalau saya tidak naik kelas berarti saya gagal. Masalahnya kan di situ. Padahal harusnya kita dalam garis kontrol adalah model berpikir menang-menang. Semua itu menang, semua itu berhasil. Kita itu semua pasti berhasil. Tinggal bagaimana cara kita, kan gitu. Jadi yang dilakukan kepada murid adalah bagaimana caranya. Ya, jangan harus ada paksaan, jangan harus ada hukuman, tapi bagaimana caranya. Biar mereka juga paham dan bisa mengatasi masalah yang mereka ada. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Saya lanjut ya. Nah, untuk disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kan memberikan hadiah agar mereka termotivasi, itu ternyata bukan budaya positif, ternyata bukan gitu. Terus sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dalam disiplin positif itu kata kuncinya adalah motivasi intrinsik.
motivasi yang muncul dari dalam diri atau dalam kesadaran diri. Kalau motivasi ekstrinsik banyak, semua pasti akan tergoda dengan tawaran, kan bahasanya gitu ya. Semua akan tergoda dengan reward, akan tergoda dengan reward ya, penghargaan. Di mana ada penghargaan kita pasti akan termotivasi. Kayak kita ikut lomba door prize, kita lihat-lihat ya, pengen dapat. Karena apa? Kita ikut olahraga biar dapat door prize kan gitu harapannya. Nah, sederhana begitu juga. Gak perlu kita janjikan mereka nilai yang bagus, gak perlu kita janjikan nanti kalau bagus kamu ranking 1 misalnya. Gak perlu. Tapi kita harusnya apa? Membudayakan motivasi intrinsik, memunculkan. Ya, kita munculkan dari dalam diri mereka. Apa sih potensi yang kamu miliki? Apakah dia harus bisa di semua mapel? Kan tidak. Paling enggak potensi yang dia miliki dapat terkembangkan atau terwujud. Misalnya dia sekolah olahraga, ya dia paling enggak dia berminat berprestasi di olahraga, dia di bidang sains, jadi dia mungkin di olahraganya nggak bagus tapi di sains dia bagus, kan seperti itu. Banyak masalahnya, jadi kita kembangkan. Ya, jadi biar tidak semuanya dia harus bisa semua mapel bagus, semua mapel kita kasih kemampuan atau bahkan ancaman atau hukuman, itu yang lebih bahaya. Nanti kalau kamu nggak lulus semua mapel ini nggak naik kelas, itu kan yang sering kita sampaikan, ya, terutama saya sendiri begitu. Sebelum saya mempelajari ini, saya mengira itu sebuah hal yang wajar disampaikan kepada murid-murid kita. Ternyata itu adalah bukan budaya yang positif. Ya, justru itu adalah miskonsepsi tadi, gitu. Jadi untuk budaya positif ini adalah kita fokus kepada nilai-nilai yang diyakini, nilai yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Terutama kita menanamkan itu kepada anak, supaya motivasi yang anak munculkan itu motivasi dalam dirinya. Tidak ada pengaruh. Oh karena bapak ini baik, ibu ini baik, saya suka pelajarannya. Oh karena bapak itu suka marah, ibu itu suka baru mengusahakan aja, saya nggak suka, bukan itu. Tapi karena dia ada yang dari dalam diri dia yang poin yang membuat dia rajin dan semangat dalam belajar, seperti itu. Ya, itu kemudian nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, ini nilai kebajikannya. Seperti yang tadi ya, beriman, bertakwa, itu adalah nilai kebajikan. Nilai yang harus diterapkan, nilai yang harus dipegang. Terus kemudian ada dari Ibu Primarius program, sama seperti yang profil pelajar Pancasila. Itu kan kita dari program Kementerian Pendidikan kita kan, tentang profil pelajar Pancasila. Ini juga dari Ibu Primarius program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Terus ada lagi dari keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai kebajikan, nilai yang harus kita tanamkan. Di samping 3 nilai ini masih banyak nilai-nilai yang lainnya lagi, banyak. Tapi di sini yang saya angkat adalah 3 poin ini, 3 nilai kebajikan ini. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, intinya kebutuhan dasar manusia kita, apa yang kita inginkan itu yang akan kita penuhi, kan begitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah belajar tentang kebutuhan dasar manusia? Ya, salah satunya kesenangan itu termasuk ya kan, power, kekuasaan dia diakui. Nah itu akan kita bahas di belakang. Nah inilah kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup atau survive. Seperti kita kebutuhan untuk makan, kebutuhan pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Semua orang pasti butuh kan? Pasti butuh. Terus kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, love and belonging ya.
rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kan kita pengen ya dianggap di dalam kelompok. Ketika anak kegiatan kelompok pun mereka pengen dihargai untuk dapat terlibat, nggak dicuekin, kan seperti itu. Terus kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Adakah yang punya perasaan seperti itu? Oh, saya pengen diakui nih kalau saya mau, saya pengen dihargai karena saya sebagai koordinator, saya sebagai ketua. Ada yang seperti itu, ada. Terus kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri, ya, kebebasan. Sebagian dari kita pengen bebas, freedom. Kalau dalam ekonomi itu kebebasan finansial misalnya, ya kan, bebas keuangan, mau beli apa boleh, bisa, tanpa ada pikiran angsuran, tanpa ada pikiran nggak ada saldo, kan gitu. Kalau kita kan kebebasan dalam berperilaku, bertindak atau mengungkapkan pendapat. Anak juga seperti itu, mereka pasti ingin kebebasan, ya. Makanya kadang mereka melakukan suatu hal di luar yang kita hendaki, padahal sebenarnya mereka ingin bebas. Terus kemudian kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini apalagi anak-anak kita pasti sangat membutuhkan kebutuhan dasar ini, ya kan, kesenangan. Baik, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia seperti yang saya sampaikan tadi kita bagi menjadi dua, yaitu apa? Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dengan adanya penghargaan anak-anak mau, dengan ada hukuman apalagi anak-anak terpaksa mau, kan begitu bahasanya, ya. Ketika kita kasih ini ada uang 5.000, coba anak coba kamu jawab, mungkin dia tadinya malu atau takut maju, tapi dengan adanya penghargaan dia jadi semangat, kan. Oh ya Pak, saya mau, dia bisa. Padahal sebenarnya dia bisa, cuma dia belum ada kemauan untuk, oh saya sampaikan pendapat saya karena saya tahu, dia belum muncul itu, gitu. Yang dia munculkan adalah, oh asik dapat hadiah. Apalagi yang berbahaya adalah dengan hukuman. Kalau coba kamu, coba Ibu Hani jawab. Nanti kalau nggak bisa jawab, saya keluarkan dari ruangan ini. Kan hukuman. Nah itu dia akan melakukan, tapi pasti akan bukan menjadi pembiasaan bagi dia. Pasti dia besok-besoknya itu juga, besok-besoknya malu juga, besok-besoknya nggak percaya diri juga, seperti itu. Jadi yang harus ditanamkan adalah apa? Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi biar mereka motivasi itu muncul diri sadar sendiri gitu. Bahasa biasa kita adalah sadar diri lah gitu. Mereka sadar gitu apa yang harus mereka lakukan. Sebenarnya kita sudah sering kan menyadarkan anak, cuma bahasa kita kadang kurang tepat. Kadang memaksakan apa yang kita mau. Nah kan itu harusnya sadar diri, itu harusnya sadar kalau itu salah. Padahal mereka belum sadar kalau itu salah gitu. Kita yang sudah mempersepsikan bahwa mereka itu harusnya sadar, tahu. Karena kita berpikir dari pemikiran kita, bukan pemikiran mereka. Mereka kadang tidak tahu, kan gitu. Karena mereka nggak tahu kalau air itu kotor, ada kumannya. Kadang mereka nggak tahu, ya. Kalau mereka tahu, ya. Tapi kan kita tahu. Ketika kita tahu, kita sampaikan, oh ini kotor, ada kumannya. Mereka harus percaya kalau itu ada. Padahal mungkin mereka perlu buktikan sendiri, cari mikroskop, dites airnya. Kalau ada kuman baru nampak, oh ya betul ya ada kuman di sini. Kan gitu. Anak-anak kan harus dengan melihat dulu, merasakan, mengalami langsung baru dia percaya. Nah, semua motivasi sih kalau bisa apa yang mau dia yakin itu dia munculkan dengan apa yang dia lihat, dia rasakan, dia alami seperti itu. Ya. Baik. Selanjutnya hukuman. Tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Tidak terencana di sini maksudnya ini. Biasanya kita datang dapat anak terlambat, kita lagi sedang piket ya. Kita sedang piket datang anak terlambat. Kenapa kamu terlambat? Taruh tasnya.
ambil pungut sampah. Kan itu bisa direncanakan. Kadang dengan guru yang lain berbeda. Kamu tenang Pak, taruh tasnya cabut rumput, kan berbeda juga. Jadi kadang kalau dengan hukuman kita melaksanakan hukuman, anak akan bertanya-tanya nanti, hukuman apa lagi yang mau saya terima? Hukuman apa lagi ini? Jadi membuat dia udah terlambat. Jadi makin nggak mau sekolah, takut dihukum. Kemarin disuruh ini, nggak tahu hari ini disuruh apa lagi. Ya, kemarin disuruh begini, saya terlambat disuruh begini. Terlambat adalah perbuatan yang keliru memang, perbuatan salah, melanggar aturan sekolah. Tapi kalau dengan hukuman, pasti mereka tidak akan muncul kesadaran. Bahkan ada anak yang sudah pandai mengatakan, paling dihukum, paling suruh pungut sampah, paling disuruh lari, misalnya gitu. Bahkan itu menjadi kebiasaan dan bagi mereka itu sudah bukan hal yang merubah perilaku mereka, hukuman itu. Jadi bagi mereka udah biasa, paling dihukum, ya apa, sampai dikit. Nah, akhirnya jadi kebiasaan yang buruk kan bagi anak-anak ya. Dan buruk juga bagi kita sebagai guru. Kenapa buruk? Ya karena kita membiasakan hukuman. Ketika hukuman sudah tidak mempan, apalagi coba? Kan nggak ada. Kan gitu. Akhirnya apa? Kita marah sama anak, kita menjudge anak, kan? Hukuman fisik, hukuman psikis. Kita menghina dia akhirnya. Kamu itu nggak pantas untuk sekolah. Kamu itu nggak punya masa depan. Akhirnya kan itu yang muncul kita, karena kejengkelan kita sering memberi hukuman dan hukuman yang kita berikan udah disuruh nih, udah berkali-kali begini. Bahasa kita kan sering begitu ya. Apalagi mungkin kita yang guru yang lama, ya mungkin beliau udah jenuh atau anak masalah dihukum. Nah itu yang bahaya ya. Nah itu sifatnya satu arah dari kita dari guru, tidak dari anak. Terus kemudian konsekuensi hampir 11-12 dengan hukuman, cuma ini lebih sopan rasanya. Kenapa? Karena konsekuensi biasanya disepakati, ya, perencanaan atau disepakati sesuai peraturan. Kayak kita ada peraturan sekolah. Contohnya, kalau terlambat atau cabut dipanggil orang tua, kan konsekuensi itu. Nanti setelah orang tua masih terus nggak berangkat sekolah atau cabut terus, kan bisa jadi juga tidak naik kelas, bisa juga ke arah dikeluarkan dari sekolah atau dipindahkan sekolah misalnya, kan seperti itu. Tapi itu kan konsekuensi, tapi itu terencana. Tapi tetap murid nggak nyaman dibuatnya, ya kan? Padahal dia cabut mungkin ada masalah di kelas yang kita tidak tahu karena kita belum mencari tahu, kan gitu. Anak mungkin jenuh sama pelajaran. Misalnya anak cabut, dia nggak berangkat sekolah, dia mau pergi sekolah hari Selasa aja, hari lainnya dia sekolah. Ada apa dia hari Selasa, kan kita nggak tahu. Tapi yang catatan kita adalah dia setiap minggu pasti nggak berangkat. Dan apa? Atau cabut. Kan masalahnya di situ. Kita nggak mencari tahu dulu, tapi kita langsung menjudge, langsung menilai. Terus jika guru selalu memonitor maksudnya, oh dia melanggar aturan, dia tidak tertib, dia tidak disiplin, gitu maksudnya. Jadi ketika kita mau megang konsekuensi, pasti anak dapat hukuman juga. Ya. Terus kemudian, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bapak mungkin yang belajar konseling, inilah restitusi. Ini masuk dalam ranah konseling. Kenapa? Di dalamnya adalah proses dialog atau proses diskusi yang dimana membangkitkan keyakinan dirinya atau membangkitkan kesadaran dirinya terkait masalah yang dihadapi. Misalnya dia seperti tadi, dia sering nggak berangkat sekolah di hari Selasa. Kita ngobrol dia, kita diskusi sama dia, ada apa masalahnya, kenapa setiap hari Selasa pasti cabut atau tidak masuk atau izin sakit lah atau ada alasan apapun lain, kenapa? Kita tanyakan dulu, jangan langsung kita judge. Kamu kenapa setiap hari Selasa kali ini kamu melanggar aturan sekolah? Kita nggak boleh. Kita harus tanya dulu bagaimana kita diskusi dalam. Kalau mungkin guru BK kita ajak konseling langsung, ya kita cari dulu masalahnya apa. Jadi biar anak yang memperbaiki masalahnya sendiri, dia yang menyelesaikan masalah sendiri, kita memandunya.
Kan gitu kalau dari segi konseling kan seperti itu. Biar anak yang mengembangkan potensinya untuk menyelesaikan masalah, bukan kita. Kalau kita cuma memberi saran, saran akan diterima sama anak, tapi tidak akan masuk ke dalam motivasinya untuk berubah. Yang dia tahu adalah, oh ya disarankan sama bapak, disarankan sama ibu, saya lakukan. Tapi ketika dia udah jenuh, dia lupa, pasti apa? Ya yang keluar adalah apa? Nggak akan diingat lagi. Dia akan mengulangi hal yang sama terus. Dan ketika masalah yang sama muncul, tidak ada penyelesaian dari motivasi untuk menyelesaikan dari dalam dirinya, pasti akan terulang lagi. Ketika terkena masalah sedikit, dia akan melakukan yang sama. Ketika terkena masalah yang sama atau yang berbeda, dia pasti melakukan hal yang sama. Nah, di 5 posisi kontrol, ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, penghukum. Kita sadar ya, biasa ya dengan bahasa hukum kita menghukum anak setiap salah. Ada anak buat salah nggak pakai hati belakang, kita barisin sendiri, dia di barisan sendiri. Setelah selesai, kita suruh mereka hormat bendera. Nah, kita sebagai penghukum kan, itu kan tidak ada manfaatnya. Apa mereka suruh hormat bendera selama berjam-jam misalnya, panas gitu. Dan yang ada dia capek aja, akhirnya apa? Hari itu dia nggak malas untuk belajar. Udah panas, udah capek, udah haus, dehidrasi, akhirnya dia nggak fokus belajar. Kan begitu. Ya, memang dihukum karena dia ketidakdisiplinan dia mengikuti aturan sekolah kan seperti itu. Tapi dengan kayak gitu dia akan berefek ke hal yang lain. Terus kemudian membuat merasa bersalah. Maksudnya gini, maksudnya kita selalu menekankan kepada anak bahwa anak ini kita menggali rasa bersalahnya dia gitu. Apa nggak kasihan nih sama ibu? Apa nggak kasihan sama orang tua? Udah begitu. Nah, kalau itu terjadi, jadi akhirnya apa? Anak akan, oh iya ya, saya salah. Oh iya ya, oh saya kasihan lah. Nanti kalau orang tua saya nangis, saya kasihan begitu. Ya motivasi dia karena orang tua. Nanti kalau dia udah nggak ingat orang tua, maksudnya dia lagi kumpul misalnya, terus dia tidak ingat apa yang udah dia sampaikan. Dia rasakan terkait, oh dia kasihan sama orang tua, oh terus dia lakukan lagi kan gitu, karena itu hanya di perasaan dia, di luar kesadaran dia gitu. Buat merasa bersalah, kita nggak boleh kan, kita nggak boleh anak merasa bersalah ya, walaupun dia punya kekurangan, kita nggak boleh menganggap mereka punya kekurangan. Jadi seperti itu. Terus kemudian sebagai teman, biasanya kita nih yang muda-muda biasanya kan welcome sama murid-murid gitu. Oh kadang belum main bareng, oh oke hari ini sama-sama ya. Posisi kontrol sebagai teman itu biasanya kalau anak melanggar aturan, kamu kenapa melakukan ini terus? Yaudah sana, misalnya dia terlambat, udah terus masuk kelas terus, biar bapak yang ngurusin, biar bapak yang beresin, biar ibu yang ngatur. Kan sebagai teman ya gitu. Apakah baik? Itu baik bagi hubungan guru dan murid. Ya maksudnya hubungannya, tapi untuk kebiasaan menjadi murid itu kurang, karena bukan tidak mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Dia tidak mandiri, dia tergantung dengan kita pasti. Oh nggak apa-apa lah, tenang ada bapak, kok pasti bapak ngerti saya, kok pasti bapak membela saya. Membela betul, tapi kalau membela ketika dia melakukan namanya indisiplina, itu adalah kita yang salah. Salah bukan berarti kita salah, tapi kita harusnya tidak melakukan itu karena ada yang langkah yang lebih baik lagi. Terus kemudian pemantau. Maksudnya pemantau di sini adalah kita sebagai guru menerapkan aturan sekolah. Kita saklek oleh bahasanya. Kita paten sama peraturan sekolah, nggak bisa kita goyang-goyangkan. Misalnya dia seperti tadi ada anak upacara tapi tidak pakai atribut lengkap. Disuruh barisan sendiri dia di barisan. Nanti selesai upacara kamu langsung ke koperasi atau ke tempat langsung beli perlengkapan. Misalnya dia nggak ada dasi, langsung beli dasi. Padahal waktu itu uang jajannya pas-pasan untuk dia jajan. Akhirnya karena kita paksa, kita menegakkan aturan, memaksa anak untuk membeli dasi, akhirnya dia nggak jajan. Kan gitu. Akhirnya apa? Muncul masalah baru. Nah gitu. Padahal kan bisa dibicarakan, misalnya, oh ya nanti akan dilengkapi. Mungkin dengan cara besok lusa harus mempersiapkan uang dulu kan seperti itu. Nah mungkin ada solusinya yang lain. Cuma karena kita menerapkan aturan, kita sebagai pemantau kebijakan aturan, jadi kita memaksakan itu harus
terpenuhi seperti itu. Terus kemudian yang terakhir manajer. Nah, ini dalam 5 posisi kontrol, peran sebagai manajer ini yang ditekankan yang harus kita miliki. Kenapa? Contohnya dalam sebuah perusahaan, orang manajer nggak mungkin kan mempressure karyawannya atau mempressure staffnya harus kerja bagaikan kuda misalnya. Karena kan namanya orang beristirahat atau ini. Biasanya kalau seorang manajer itu apa, dia mendampingi, mengarahkan, membuka pemahamannya. Senang manajer pasti sering kan ya memberi pelatihan kepada stafnya. Sama kita juga memberikan pelatihan kepada anak. Ketika kita mengajar sebuah materi, sisihkan waktu untuk kita memberikan pemahaman kepribadian kepada anak. Kan tujuan kita ke profil belajar Pancasila tadi, ya, beriman, bertakwa, mandiri, berdalam kritis, berwawasan luas. Itu kita selipkan ketika kita mengajar di kelas. Materi kita sampaikan, tapi kita selingi supaya apa? Ketika anak jenuh dengan materi, dia dapat wawasan baru di luar materi. Yang mungkin waktu itu ketika mereka jenuh dengan materi kita ajarkan, kita sampaikan tentang kepribadian dan lain-lain, tentang iman dan doa, mereka tertarik. Kan bisa jadi di situ. Kadang mungkin dia bosannya bukan bosan karena belajar, tapi kadang dia bosan karena aduh nggak masuk lagi nih di kepala. Kan gitu lagi, kan ada anak yang bisa berpikir cepat, berpikir lambat, kan begitu. Oke, jadi dari komposisi kontrol ini kita belajar menguasai peran kita sebagai manajer. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Hukum, contoh tadi kan, keliling lapangan upacara sambil jongkok 10 kali putaran. Kalau kita sering mengeluarkan statement seperti ini atau yang lainnya yang serupa ketika melakukan kesalahan, berarti kita sudah sebagai seorang penghukum. Coba kita renungkan. Saya pribadi sebelum mempelajari ini juga beberapa kali atau hampir sering menerapkan yang seperti itu. Bahwa persepsi saya sebelumnya adalah ketika memberi hukuman membuat anak jerah, tapi ternyata tidak. Buktinya minggu ini terjadi, minggu depan terjadi lagi, minggu depan dihukum dengan berbeda, minggu depannya lagi, kan gitu. Terus kemudian membuat merasa bersalah. Contoh ini contoh kalimatnya dari kasus boleh terlambat datang ke sekolah ketika upacara bendera. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kan jadi merasa bersalah ya. Oh ya, kasihan ya Ibu ya. Oh ya, kasihan Ibu aja Bapak Ibu yang dimarahin kepala sekolah kan akan muncul seperti itu. Walaupun tidak semua anak berpikir seperti itu, tapi kalau yang mereka mudah terbawa perasaan, pasti akan melakukan itu. Kan itu tidak nyaman bagi dia. Mereka menjadi merasa bersalah kepada gurunya, padahal itu tidak dibenarkan ya. Karena hubungan sama guru harusnya hubungan yang menyenangkan. Terus kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Pernah kan pasti kita sedikit menyinggung kalimat ini atau mengungkapkan kalimat ini pada anak, pasti pernah, ya kan? Ya sudah, nggak apa-apa, ya lain kali jangan diulang. Ternyata itu kita masuk dalam kategori sebagai teman dalam posisi kontrol itu. Boleh nggak? Boleh, tapi tidak semuanya kita terapkan sebagai teman dalam semua masalah. Gitu. Terus kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara juga tiket itu dicatat poin dan jangan diulangi lagi. Kita sebagai pemantau, saya tiket, saya menegakkan peraturan. Seperti itu, gitu. Maksudnya kita paten dengan itu, gitu. Tidak ada ibaratnya, oh kenapa anaknya terlambat. Oh coba kita bimbing dulu anaknya, kita ajak diskusi dulu, kita lakukan restitusi dulu, gitu. Belum ada upaya itu, tapi kita langsung saja memberikan tes, kita kasih poin karena dia terlambat. Kadang dia terlambat ada alasannya atau ada hal yang membuat dia terlambat bukan atas keinginannya, kan seperti itu. Terus kemudian yang kelima, sebagai manajer, ini contoh kalimatnya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, kalau kita sering mengucapkan kalimat ini, seolah-olah diri kalimat ini adalah kita bisa memahami mereka.
Ya, seolah-olah kita ngerti masalah dia. Walaupun kita nggak ngerti, tapi ketika seolah-olah kita ngerti, anak akan terpancing. Oh ya, oh ibu, bapak pengertiannya, saya nggak langsung dihukum, saya nggak langsung diinikan, tapi langsung cuma ditanya. Akhirnya apa? Sedikit-sedikit akan terbuka. Oh iya pak, ternyata, oh iya saya terlambat sekolah. Tadi subuh saya membantu ibu mempersiapkan dagangannya karena berdagang. Kan hal yang positif, membantu orang tua positif. Cuma berimbasnya apa? Karena dia terlambat. Tapi kalau kita sebagai penghukum, kita langsung hukum dia, kita langsung hukum dia. Apalagi namanya anak buat orang tua pasti kan terus-terusan berkelanjutan, berkontinu. Pasti dia akan sering terlambat. Ketika dihukum, diberikan hukuman, udah sering dihukum, jadi anakku juga terbiasa. Gak apa-apa terlambat cuma dihukum. Gak apa-apa terlambat cuma dihukum. Kan juga jahilnya. Akhirnya bukan sebuah kesadaran dari dalam dirinya. Oh iya ya, saya harus mengefektifkan waktu kita membantu orang tua. Membantu orang tua ketika sudah jam 6 misalnya atau jam 6:30 sudah mulai mandi, sudah mulai persiapan untuk sekolah. Kan begitu harusnya. Kadang mereka nggak tahu, kadang mereka keasikan membantu orang tua, ataupun kadang orang tuanya ya memaksa anaknya. Kan kita nggak tahu kondisinya begitu. Kalau ada kondisi gitu berarti kita harus menanamkan keterampilan kepada anak untuk memanajemen waktu dan manajemen diri, kan seperti itu. Nah itulah contoh penerapannya. Nah kita udah bicara tuh tentang posisi kontrol tadi. Ada 5 posisi kontrol ya. Nah ada apa tadi? Penghukum, pemantau, teman, membuat merasa bersalah, dan manajer. Nah ini ada contoh kalimat nih ya. Coba yang pertama apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa? Posisi apa? Merasa bersalah. Oke, yang nomor 1 merasa bersalah ya. Yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi apa? Kontrol dulu sebagai apa? Pemantau. Ada yang setuju? Merasa bersalah? Manajer. Nah, berarti ada banyak persepsi ya. Ada yang merasa bersalah, ada yang memantau. Kita keep dulu. Terus, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, kompak ya manajer. Kita keep. Kita buktikan apakah betul dari ketiga kalimat itu betul. 1, 2, 3. Betul ya. Saya merasa yang pertama betul ya, membuat merasa bersalah. Jadi kalimat itu mewakili dari membuat merasa bersalah, posisi kontrolnya. Terus yang kedua ternyata apa? Penghukum. Kenapa kok penghukum? Muncul kalimat jas. Kan nanti ada kalimat psikis kan, menjas psikis gitu kan. Tapi tidak pernah benar melakukannya. Nah, padahal kita nggak boleh mengungkapkan itu kan. Pasti dengan kalimat itu akan diikuti kalimat yang lain. Kamu nggak pernah melakukannya. Ya sekarang begini, sekarang begitu, sekarang kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, kan muncul kalimat itu. Terus yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Jadi sebagai manajer kan mempertanyakan, menggali, kan gitu. Kan ini termasuk bahasa menggali kan. Apa sih yang akan kalian rencanakan? Kalau kamu punya masalah ini, kalau dari masalah, kalau kamu sering terlambat karena bantu orang tua sih, apa sih yang harus kamu lakukan? Dengan itu aja kita udah berposisi sebagai manajer. Ya, kita seolah-olah kita mengerti kondisi mereka. Ya kan mereka yang mengungkapkan akhirnya pasti akan muncul bahasa, oh ya Pak, saya harus mungkin saya harus lebih cepat bangun, atau kalau kita membantu orang tua harus ada batas waktunya biar saya bisa persiapan untuk pergi ke sekolah, seperti itu. Ya, oke, satu lagi. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Oke, ada yang setuju? Sebagai teman ya, yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, pemantau, pemantau atau penghukum? Ada yang penghukum, ada yang pemantau ya. Oke, kita buktikan ya. 1, 2, 3.
Ya. Sebagai teman. Terus yang kedua sebagai pemantau ya, karena apa? Aku tidak pernah beri nilai jika tidak mengerjakan tugas. Karena fokusnya apa? Kalau tidak mengerjakan tugas ya tidak dapat nilai. Tidak dapat nilai itu bukan hukuman, karena dia apa? Karena tidak mengerjakan tugas. Ya, dia sebagai pemantau. Kita berperan sebagai bahasa kita ketika kita berperan sebagai pemantau. Sering mana kita dari 5 posisi kontrol itu sering mana kita menerapkannya? Sering mana? Ayo coba refleksi diri kan. Sering mana saya menerapkan 5 posisi kontrol itu? Coba Bu, ya sebagai manajer. Ya berarti kadang semuanya ya. Dari Pak Wan katanya pemantau, lebih pemantau ya. Ya betul. Biasanya kita yang bukan tidak ya, maksudnya belum mempelajari tentang budaya positif cenderung ke pemantau dan penghukum. Kenapa gitu? Karena apa? Yang maunya anak tertib, tapi dengan cara yaudah ikutin aturan. Maunya gitu, paling tidak mengikuti aturan, diberikan konsekuensi atau hukuman. Nah itu yang biasa kita lakukan. Karena apa? Kita kan berpikirnya yaudah ada aturan, tidak dilaksanakan, dihukum. Itu aja di dalam ini kita. Padahal banyak cara. Ada bisa jadi konseling, bisa dengan restitusi tadi, kita ajak ngobrol. Jadi restitusi itu tidak guru BK atau guru konseling yang melakukan, tapi semua kita guru harus menguasai. Karena kita berhubungan juga dengan murid, ya kan? Misalnya anak tidak suka dengan pelajaran kita, apakah salah anak? Enggak, kadang kita, karena kita yang mohon maaf kurang pengajarnya, tidak ada inovasi, kurang kreatif dalam memberikan ini, dan cuma satu metode aja ceramah, tidak ada aktivitas yang merangsang peserta didik untuk ikut terlibat, kan kadang seperti itu. Jadi kita sendiri yang merefleksikan apa yang kurang dari kita, apa yang perlu kita kembangkan, kan seperti itu. Sekarang kita masuk dalam pembahasan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Keyakinan itu apa sih? Yang dipercayai, ya kan? Yang dipercayai atau yang menjadi motivasi dia, ya kan, untuk melakukan suatu hal, kan keyakinan. Terus kemudian peraturan biasanya yang udah ada, maksudnya yang diatur, yang bisa ditetapkan. Bahasa ditetapkan berarti tidak ada demokrasi kan? Ditetapkan biasanya, kalau saya di kelas saya kalian harus begini, di kelas kalian tidak boleh ribut, di kelas kalian kalau jam olahraga ketika bel harus sudah siap dengan baju olahraga, misalnya, kan itu peraturan. Nah, betul gitu? Atau yang punya pendapat lain? Kurang lebih seperti itu ya. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas itu sendiri biasanya yang nyusun siapa? Kita sebagai guru atau siswa saja, atau guru dan siswa? Guru dan siswa. Terus kalau untuk peraturan, kalau kesepakatan dari guru saja, ya, dari satu arah. Jadi satu arah aja kalau kayak ke peraturan. Saya punya kelas, ikuti aturan kelas saya. Tapi kalau keyakinan kan kita susun bersama. Anak-anak apa? Jadi di dalam keyakinan kelas ini, sebelum saya masuk ke sini ya, dalam keyakinan kelas itu ada yang namanya tindakan guru dan murid. Jadi kita sepakati bersama ketika ada peraturan saling menghormati. Itu berarti sebagai guru harus apa? Guru juga harus menghormati kepada anak. Dan begitu juga sebaliknya, tugas murid adalah menghormati guru ketika guru berbicara, ketika guru menjelaskan. Kita sebagai guru juga punya keyakinan ketika ada anak berpendapat, kita harus terima pendapatnya, tidak boleh kita menyampaikan walaupun pendapatnya mungkin salah, kan gitu.
Jadi kita tidak boleh menganggap itu kamu salah, tidak boleh. Jadi kita oh ya bagus pendapatnya, udah berani berpendapat ya, tapi perlu diluruskan. Bahasanya seperti itu. Oke, untuk membutuhkan kelas itu adalah sifatnya abstrak. Kenapa sifatnya abstrak? Ya itu sebuah keyakinan yang tidak harus paten, tapi bisa dipegang. Ya, oh saya meyakini kalau makan sebelum jam 1 itu tidak buat ngantuk, seperti itu. Oh saya meyakini kalau saya masuk setelah bed pasti saya kena hukum misalnya. Ya kan seperti kan abstrak itu kan. Setelah kelasnya apa nih? Jangan-jangan pas mau pulang baru dia masuk kelas. Ya, kan itu abstrak seperti ini. Sifatnya abstrak ya yakin kelas itu ya. Jadi apa yang anak mau, apa yang anak bisa tanggung jawabi, nah itu yang menjadi keyakinan kelas. Ya. Misalnya kita yakin apa saling menghormati itu luas. Ya kan hormati apa dulu nih? Bagaimana? Sama teman juga harus menghormati dan terus kemudian pernyataannya universal. Universal itu umum ya, bukan fokus cuma satu pernyataan yang inti atau pernyataan yang sifatnya aturan, tidak harus seperti itu. Dan kalau dalam keyakinan kelas itu pernyataannya harus positif, jangan tidak akan terlambat masuk kelas, tidak boleh bermain HP, tidak boleh keluar masuk kelas. Kita gunakan bahasa yang lebih halus, misalnya jika ingin keluar kelas izin, kan itu lebih halus bahasanya, ya kan? Fokus dalam belajar, memperhatikan guru ketika menjelaskan, kan sebuah keyakinan itu. Dari belajar kita udah tahu bahasanya positif. Terus agar mudah diingat, keyakinan kelas itu nggak perlu banyak-banyak. Jadi ya sedikit aja yang penting bisa mereka kuasai, mereka ingat, mereka lakukan, dan mereka bisa bertanggung jawab atas keyakinan yang mereka sudah buat itu, sudah buat dan mereka sepakati seperti itu. Ya. Terus kemudian sesuai dengan kondisi kelas supaya mudah diterapkan. Setiap keyakinan kelas satu dan satunya punya kemungkinan dan punya pasti berbeda. Tidak mungkin sama semuanya, pasti ada poin yang berbeda. Nah itulah yang menjadi fokus. Jadi tidak bisa mengkotak-kotakkan keyakinan kelas kalian kan itu aja sama keyakinan kelas yang sebelah, kan nggak bisa. Harus keyakinan kelas itu sendiri. Ya, kemudian semua murid dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Semua dilibatkan ya, jangan cuma oh kamu nggak usah nih, kamu nggak pandai demonstrasi, demokrasi, kamu nggak pandai berpendapat. Jangan, semua kita tampung. Karena dalam keyakinan kelas pasti akan ada pernyataan yang sama. Itu tinggal kita satukan aja, kita terima berarti sama. Nanti kalau ada yang berbeda, kita diskusikan dengan teman-temannya, dengan anak-anak. Gimana nih kesepakatan ada yang membuat keyakinan seperti ini? Apakah kalian bersedia? Kan itu sebagai guru menawarkan. Kalau bersedia, berarti itu menjadi keyakinan kelas yang harus dipatuhi semuanya. Kan seperti itu. Oke, selanjutnya terakhir segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat kembali ketika kembali pada kelompoknya. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah contoh segitiga restitusi. Kita mulai dari bawah dulu, menstabilkan identitas. Apa maksudnya menstabilkan identitas? Kita gali dulu masalah yang dia alami. Kita gali dulu apa permasalahannya. Kita gali dulu apa yang menjadi sumber masalahnya. Itu kita menstabilkan dulu identitasnya. Ya, biar dia merasa dia diterima dulu untuk ngobrol dengan kita. Kan dalam konseling ada tuh ya penerimaan konseling atau penerimaan murid, kita terima dulu dia biar dia merasa percaya dengan konselornya atau dengan guru BK. Kan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lakukan validasi tindakan yang salah. Maksudnya apa Pak? Validasi tindakan yang salah itu apa? Kita membenarkan tindakan yang salah? Bukan seperti itu. Maksudnya adalah validasi tindakan yang salah itu adalah kita cek dulu tindakan yang dia lakukan itu salah gitu. Biar dia paham dulu kalau tindakan yang dia lakukan salah. Ya, ketika dia berkelahi dengan teman, betul nggak berkelahi itu? Apa masalahnya?
Kan kita gali dulu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah, tapi kita tidak boleh menjustifikasi kalau yang dia lakukan itu salah. Biar murid sendiri yang menyadari kalau yang dia lakukan itu salah. Kan seperti itu bahasanya ya. Tidak bisa kalau cuma sekedar oh kamu ini salah. Itu kan karena kita yang menilai, kita yang menjudge kan, kita yang menilai kalau itu salah. Apakah anak akan menerima? Mungkin dia akan menerima, tapi tidak akan mengena di dalam perasaannya, di dalam hatinya. Kan seperti itu. Jadi kita harus validasi itu tindakan salah dengan cara menyadarkan dia kalau tindakan itu sebetulnya salah. Terus kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu adalah ini. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang tadi. Ketika sebuah keyakinan kelas ada dua, apakah permasalahan yang dia alami atau yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelasnya? Apakah sesuai atau melanggar? Nah, disitulah kita pertanyakan, ya kan? Kalau misalnya salah, apa keyakinan yang salah dilanggarnya? Contoh misalnya dia mengejek teman, nah, dia mengejek teman. Keyakinan kelas mana yang salah? Sedangkan di kelas itu ada keyakinan kelas saling menghormati. Oh, berarti keyakinan kelas saling menghormati yang dia langgar. Nah, kita tanyakan dulu keyakinan kita, pastikan dulu anak menyadari bahwa itulah keyakinan kelas yang dia langgar. Setelah itu kita munculkan restitusi apa penjelasan masalah, ya, apa namanya, biar dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Oh, kalau sudah mengejek teman, gimana kamu tidak sadar masalah yang kamu alami adalah kamu mengejek teman, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas. Apa yang harus kamu lakukan? Oh, saya harus minta maaf Pak dengan si ini yang sudah saya ejek. Kan itu salah satu poinnya. Jadi kita lakukan restitusi itu. Terus kita kuatkan lagi restitusinya dengan cara apa? Kalau nanti sudah minta maaf dan dimaafkan, gimana caranya supaya kamu tidak mengulangi itu lagi, supaya kamu tidak mengejek teman kamu lagi? Dan dia akan belajar menerima diri bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan lain-lain sebagainya. Kan seperti itu. Kita membuka pemahaman dia terkait permasalahan yang dia seperti itu. Nah, ini menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika menstabilkan identitas, ketika Anda berbuat salah, kita jangan langsung menjudge, tapi kita coba dekatkan kita kepada mereka dengan contoh kalimat. Oh, buat salah itu nggak apa-apa aja. Tapi jangan berhenti di situ. Nanti akhirnya, oh nggak apa-apa. Ya. Maksudnya adalah kita terima dulu ya. Kalau dia punya salah, kita terima dulu ya. Kita terima dia dulu sebagai pribadi yang utuh, ya, bukan separuh-separuh. Kalau kita langsung judge, berarti kita belum kenal utuh sama dia, gitu. Dia belum mau terbuka berarti kan. Tidak ada manusia yang sempurna, betul kan? Nggak apa-apa sih wajar. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Bapak juga pernah melakukan hal itu. Jadi biar dia tidak merasa berkecil hati karena dia punya salah, Bapak juga. Nah, dan itu nanti akan muncul nih pembicaraan, pembahasan, dialog, bagaimana penyelesaian masalahnya. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu contoh kalimatnya. Terus kemudian validasi tindakan yang salah. Seperti saya katakan tadi, berlaku upaya-upaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan maka melakukan itu. Sering juga kita kan bicara seperti itu kan. Pasti kamu ada alasannya, aku melakukan itu apa alasannya coba. Dengan bahasa kita tuh sebenarnya kita sudah melakukan ini, tahap ini validasi tindakan salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Maksudnya adalah kita menguatkan dia dengan kalimat yang negatif. Padahal kamu bisa loh lebih buruk dari ini. Tapi kenapa kamu melakukannya? Berarti kamu punya penilaian diri yang bagus kan? Nah, misalnya seperti itu kan, dia akan merasa, oh ya ternyata yang aku lakukan tidak berlebihan ya, masih bisa ditolerir, atau mungkin kalau aku minta maaf bisa selesai. Mungkin akan muncul pernyataan yang dari anak gitu. Tapi kalau kita tidak menguatkan dia dari itu, mungkin udah salah kali saya salah terpuruk akhirnya dia. Kan dalam konsep tidak boleh ada bahasa
terpuruk kan ya gitu kan. Ketika dia diskusi kita harus membagikan potensi yang dia miliki kan gitu. Terus kamu patut bangga karena telah mengetahui sesuatu yang penting buatmu. Nah ini kembali ke motivasi, kadang mungkin dia melakukan kesalahan karena ada motivasi dari luar atau apa gitu. Mungkin dia punya hal penting bagi dia, orang tuanya diejek, dia marah, terus dia apa? Mungkin memukul, mau ini itu. Kan dia melindungi sesuatu hal yang penting buat dia. Ya? Bagi dia orang tua penting, jangan disinggung orang tua saya. Yang dia lakukan apa? Sebenarnya betul membela nama baik keluarga orang tua, tapi caranya dia kan salah. Nah itu yang harus kita urutkan dengan validasi tindakan yang salah, bahwa yang dilakukan itu salah. Harusnya ketika diejek, apa yang harus kita lakukan? Kan itu yang harus kita munculkan. Oke, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Ketika anak sudah tahu ya, dia sudah salah, sudah tahu salahnya dia di mana, sudah tahu salah dia apa, kita tanyakan, apa sih keyakinan kelas yang dilanggar? Apa sih keyakinan kelas kita? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah salah contoh kalimat-kalimatnya. Mungkin dengan bahasa Bapak Ibu yang lain bisa mewakili ini, itu bisa saja. Ini sebagai panduan kita saja ketika kita mungkin bingung menanyakan keyakinan itu bagaimana. Dengan bahasa sederhana mungkin apa sih keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu lakukan? Kan itu sudah cukup untuk menggambarkan. Oke. Baik. Sebagai penutup, ya. Sebelumnya dari sekian yang sudah saya sampaikan, bagaimana respon Bapak Ibu? Apakah sudah sedikit terbuka wawasannya terkait sifil positif, atau kayaknya saya jadi insaf nih Pak? sudah insaf, maksudnya apa? Oh dulu saya sering jadi penghukum, saya sering jadi pemantau, apalagi saya sering membuat murid merasa bersalah Pak, sering buat mereka baper gitu. Kadang ada berani itu. Ada yang mau memberikan respon? Silakan, kawan. Baik, langsung saja. Mungkin aspirasi dari saya merasa sedikit terjangkau Pak. Daripada sebelumnya kita menerapkan siswa itu mungkin kayak tadi yang 5 komponen kontrol. Sebelumnya kita langsung mengukur visual, dan mungkin dari kami juga sudah tahu mungkin lebih banyak cara lain untuk kita memperbaiki bagaimana mengatur visual yang benar. Oke, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, berikan aplaus tepuk tangan apresiasi untuk kawan. Terima kasih. Dan harapan saya ketika Bapak Ibu sudah mengetahui ini, mari kita sama-sama belajar. Di samping kita belajar, kita sama-sama saling mengingatkan. Bukan berarti saya berbicara di sini saya menguasai semuanya, saya menguasai sepenuhnya. Di sini pun ini sebagai praktek saya atas apa yang sudah saya pelajari. Saya salurkan pemahaman yang saya pahami kepada Bapak Ibu semuanya. Kadang pun tidak semuanya saya paham. Ya, mungkin nanti sambil berjalan kita, oh Pak ternyata kemarin yang disampaikan ada yang kurang, oh begini. Nah, kita sama-sama belajar. Jadi di sini saya tidak merasa lebih tahu dari Bapak Ibu, sama saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari, apa yang saya baca, apa yang selama ini saya tekuni di dalam pendidikan guru penggerak ini terkait budaya positif. Jadi sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kepribadian, profesionalitas, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi dengan kata lain, ketika kita mempraktikkan budaya positif, kita harus belajar bagaimana peran kita sebagai seorang manajer. Ya, ketika berhadapan dengan anak atau terkait dengan permasalahan anak.
Jadi ketika kita berperan sebagai manajer, kita sudah berperan sebagai among. Karena among ini adalah salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ya. Karena beliau fokus pada pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi segala pendidikan itu adalah kodrat mereka, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa memaksakan pendidikan kita seperti yang terdahulu. Mungkin dulu kita dapat pendidikan yang keras. Kita tidak bisa menanamkan lagi pendidikan yang keras sekarang ini kepada peserta didik kita. Tapi kita sesuaikan dengan zaman. Zamannya sekarang ada teknologi. Kita kaitkan pembelajaran kita dengan teknologi supaya murid tertarik dan lebih antusias dalam belajar. Seperti itu. Dan sebagai manajer, kita lebih bisa menjadi guru yang disukai murid, bukan karena kita sering memberi hadiah, bukan karena kita sering melegalkan kesalahan mereka, tapi karena kita dekat dengan mereka, kita mengerti dengan mereka. Itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Semoga dapat hikmah yang dapat diambil. Ketika ada kekurangan saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Baik. Baik. Semangat ya. Semangat. Mana nih semangatnya? Semangat. Semangat. Biar semangat. Kalau Bapak bilang SMP Negeri 13, kalian bilang semangat, semangat. Yes. Coba ya kita tes semangatnya ya. Oke. SMP Negeri 13 Aceh. Semangat, semangat, semangat. Yes. Oke, semangat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya bahwa hari ini Bapak akan memberikan atau memandu kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, kenapa kok membuat kesepakatan kelas? Karena anak-anak pasti tahu peraturan. Ya, kalian nyaman nggak dengan adanya peraturan? Nyaman. Ada yang nyaman, ada yang mungkin agak sedikit kayaknya terlalu kaku, Pak. Seperti terlalu memaksa. Apa sih bedanya kesepakatan sama keyakinan? Kesepakatan sama peraturan, mohon. Ada yang tahu? Boleh pakai mic ya, peraturan dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu disepakati oleh beberapa orang dan disetujui. Beda dengan peraturan, mungkin peraturan dibuat dengan dua orang tertentu. Oke. Tepuk tangan untuk Kak Mur. Tepuk tangan semuanya. Ya betul. Kalau peraturan itu cenderung sudah ditetapkan, ya. Jadi kalian nggak ada sangkut pautnya, nggak ada demokrasinya untuk menentukan. Jadi mau nggak mau harus mentaati, mau nggak mau harus mengikuti. Beda dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan biasanya apa? Nih kita diskusikan bersama. Apa nih kesepakatannya? Atau apakah poin-poin yang harus kita taati, kan begitu? Jadi kalau kesepakatan bersama berarti anak-anak semua sadar, kalian semua sadar kalau semua yang kita sepakati harus ditaati, kan begitu. Beda dengan peraturan. Kadang peraturan tidak melihat kondisinya, mungkin nggak suka dengan itu, tapi kalian harus mentaati, kan gitu. Kan itu bertentangan dengan perasaan, ya kan. Nah, di sini Bapak coba akan memandu kalian untuk membuat kesepakatan kelas yang berdasarkan dengan keyakinan. Ya, dengan keyakinan. Kenapa kok dengan keyakinan? Karena ketika keyakinan itu dalam diri muncul, maka kesepakatan yang dibuat itu bisa kalian semua taati, ya, bisa kalian semua laksanakan tanpa ada paksaan, tanpa ada berat hati, dan seperti itu. Terus kemudian ketika membuat peraturan biasanya gini, bunyinya peraturan ya, dilarang membawa rokok misalnya.
dilarang tidur di kelas, kan gitu kan tulisannya keras tuh kan dilarang, atau kalimatnya yang negatif dengan kata tidak. Nah untuk kesepakatan kita coba untuk buat yang kalimatnya positif, misalnya saling menghormati, ya kan kalimatnya positif. Terus kalau yang tadi peraturannya dilarang ribut di dalam kelas, apa berarti bahasa positifnya? Tertib dalam kelas, kan begitu, kan bahasanya positif ya kan enak didengar. Jadi kita juga termotivasi, atau kalian juga termotivasi untuk bersikap positif juga, betul begitu? Nah di situ di sini nanti Bapak coba pandu kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, nanti kita buat kesepakatan kelas yang akan kita terapkan di kelas. Gitu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan membagikan kalian sticky note. Ya, nanti siapkan pulpen kalian, nanti isi di sini. Buat aja satu orang satu keyakinan kelas, satu saja yang atau yang memang ingin kalian taati atau yang ingin kalian hapuskan di dalam kelas itu. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita tempel di situ, oke? Bisa? Okay. Kalau sudah selesai, silahkan ditempel di sini ya. Ditempel di sini semuanya, jangan bertumpuk. Berurutan boleh, silahkan. Boleh dan perempuan di atas, sambut aja kan? Yang pertama, sopan terhadap guru dan menghargainya. Oke. Saling menjaga satu sama lain. Setuju? Saling menghargai guru dan teman. Sama ya berarti ya, ini dan ini ya. Terus meminta izin ketika ingin ke kamar mandi. Setuju? Menjaga kebersihan kelas. Setuju? Oke. Tertib dalam kelas saat ada guru. Mungkin tertib dalam kelas saja ya, saat ada guru, nggak ada guru harus tertib kan gitu. Oke. Menghormati guru sama berarti poinnya ada saling menghargai guru dan teman, ya kan? Terus saling menjaga, meminta izin ketika ke kamar mandi, menjaga kebersihan kelas, tertib dalam kelas. Oke. Nah jadi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat ini, anak-anak semua harus belajar untuk mentaati. Kenapa? Karena kan ini sebuah keyakinan yang kalian buat di kelas. Harapan Bapak ditaati, diyakini dalam hati bahwa apa yang sudah dibuat ini harus dilaksanakan. Jadi nanti harapannya jangan cuma berhenti cuma membuat ini, jadi tetap harus konsisten. Paham ya? Baik, cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang bisa membuat keyakinan kelas. Sangat tertarik. Penting agar kelas lebih tertib. Penting agar saya bisa lebih dapat bertanggung jawab selanjutnya.